Dan selanjutnya kami mohon kepada Kiai Agus Kusnadi, mudah-mudahan nanti juga bisa menambahkan pencerahan yang bisa betul-betul kita rasakan ini. Silahkan Kiai, sudah Agus kita semuanya ya. Iya, Agus Kusnadi. Rio Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Subuh ini kita bersyukur bisa bersilaturahim. Allah menganugerahi izin kepada kita. Insya Allah diliputi dengan keberkahan dan mengantarkan kita pada cita-cita mulia kita, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terutama berkaitan dengan tema pada hari ini, dan saya mendapat kesempatan serta kehormatan dari Al-Mukarram Dr. Agus Sukaca untuk berbagi tentang tema pada saat ini. Saya mungkin hanya mencoba mengingatkan kepada kita beberapa hal yang menjadi landasan bagaimana supaya yang disampaikan Dr. Agus tadi itu menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan. Izinkan saya akan memberikan share screen-nya. Kita membahas tentang merespon positif sikap atau perilaku saudara dan teman kita. Dari paparan Dr. Agus Sukaca tadi yang dimulai dengan resume yang sudah sampai kepada kita, ya, bahwa sikap perilaku saudara dan teman itu memang bisa menyenangkan atau menjengkelkan. Menjengkelkan itu yang membuat kesal gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa berbagai macam hal respon positif terhadap yang menyenangkan gitu. Tapi memang yang jadi masalah bagaimana kita merespon positif terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan atau menjengkelkan itu. Namun mungkin yang perlu digarisbawahi yang terpenting bagi kita, bagi saya bukan kemudian bagaimana mensikapi kepada yang menjengkelkannya, yang lebih utama adalah bagaimana kita tidak menjengkelkan orang lain gitu. Tidak membuat jengkel bagi teman-teman kita yang lainnya begitu. Nah, oleh karena itu perlu kita dihantarkan oleh beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan sekarang yang begitu kompleks permasalahannya, memang sikap positif itu menjadi pilihan etis dan etos yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu. Jadi kenapa sampai beberapa seri kita membahas tentang sikap positif ini. Nah, yang kedua, memang kadang ada orang yang memiliki keinginan untuk berubah, tapi tidak memiliki pengetahuan. Sebaliknya ada juga orang yang memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki keinginan untuk berubah. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang hidup di era perubahan, begitu kan gitu ya. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu siap berubah, dan Islam mengajarkan kepada kita untuk mau berubah, ya, tentu saja melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik begitu. Nah, sikap positif ini harus terus-menerus diasah dan dilatih secara serius, ya, sehingga setiap orang memiliki pengetahuan sekaligus keinginan untuk melakukan perubahan, ya, menumbuhkan imajinasi kreatif dalam memecahkan permasalahan hidupnya. Nah, jadi memang perbedaan persoalan dengan permasalahan, persoalan itu diselesaikan oleh sendiri. Tetapi permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang diri begitu, tapi memerlukan teman. Jadi ketika ditanyakan mengapa kita perlu teman, maka di antara jawaban yang pokok adalah karena kita punya masalah dan kita harus menyelesaikan masalah itu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tapi kita memerlukan teman, begitu. Nah, maka mulailah dari melatih berpikir positif, merasa positif, hingga
juga bertindak positif ya, dan memiliki kebiasaan yang positif. Nah, gitu. Nah, golden habit, the 9 golden habit itu diharapkan memang kita kemudian memiliki kebiasaan yang positif itu. Namun memang ada tahapan-tahapannya tadi, dari berpikir, merasa, hingga bertindak begitu. Itu yang harus jadi kebiasaan bagi kita, yang harus jadi habit kita. Nah, maka menjadi sesuatu yang penting, ini yang menjadi kuncinya untuk dapat mengembangkan cara berpikir, merasa, dan bertindak positif adalah perlunya memahami terlebih dahulu hakikat diri kita sendiri. Bahwasanya bagaimana kita dapat hidup bermakna dengan meninggalkan warisan kebajikan di dunia itu. Nah, tadi Ustadz Agus sudah mengingatkan kepada kita ya, bagaimana kita itu jadi orang-orang yang baik untuk sesama kita, untuk teman kita, untuk manusia yang lainnya. Karena itu manusia yang terbaik, maka kita dituntut untuk merefleksikan tentang ibadah, merefleksikan tentang ihsan kita begitu. Untuk mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang ikhlas. Bahwa kita bukan sekedar rangkaian saraf, daging dan tulang-tulang semata, tulang belulang semata, tetapi ternyata diri kita memiliki dimensi-dimensi penting yang lain. Oleh karena itu menarik ketika tadi Ustadz Agus Sukaca mengungkap kembali surat Ibrahim ayat 7, begitu ya. Memang ternyata Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini adalah la'alakum tashkurun, ya, supaya kita bersyukur. Namun memang kemudian kata Allah, qalila ma tashkurun, hanya sedikit di antara dari kamu itu yang bersyukur. Nah, yang Allah arahkan kepada kita untuk selalu bersyukur itu adalah mensyukuri tentang pendengaran, penglihatan, dan otak secara keseluruhan. Ya, as-sam'a, al-absor, al-afidah, itu yang harus kita syukuri, dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka kehidupan yang bermakna, ya tadi, kehidupan yang penuh dengan syukur itu. Kita punya teman, kita punya keluarga, itu yang kemudian kita perlu syukuri itu. Ya, oleh karena itu perlu disajikan beberapa penting tentang tema pilihan, ya, tentang konsep manusia dalam Al-Quran dan bagaimana membangun pribadi yang utuh, ya, atau pribadi utama. Ini yang kemudian perlu disajikan tema-tema seperti ini, dan forum Golden Habit Forum itu insya Allah bisa memberikan jawaban tentang hal seperti itu. Nah, yang melandasi bagaimana kita menjaga pertemanan kita, maka kita ingat surat Ali Imran ayat 103. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ternyata Allah mempersatukan kolbu kita itu, lalu Allah kemudian menjadikan kita, ya, dengan nikmat Allah itu adalah orang-orang yang bersaudara. Jadi ini adalah bagian dari anugerah Allah, begitu ya. Ta'liful qulub. Ya, jadi dalam hidup bermasyarakat, jadi Quran surat Ali Imran ayat 103 ini adalah menjadi semangat pembinaan jamaah, ya, pembinaan keluarga, pembinaan pertemanan, dan kuncinya adalah ta'liful qulub, ya, kolbu yang lunak, kolbu yang lembut, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian diingatkanlah di masih di surat Ali Imran ayat 105-nya. Wala tafarraqu, janganlah kamu kemudian wala takunu kalazina tatafarraqu, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, ya, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Pada hari ini ada 189 sampai 190 orang tadi yang hadir di Zoom meeting ini. Maka bagaimana ini
dalam kekuatan pertemanan kita yang kemudian tidak cerai-berai dalam pertemanan itu. Landasan selanjutnya adalah kita melihat di surat Al-Maidah. Gitu. Ternyata di dalam surat Al-Maidah itu diungkapkan bahwa untuk tiap-tiap umat di antara kita itu Allah berikan aturan dan jalan yang terang. Ya. Jadi ada syir'atan wa minhajan, begitu ya. Nah, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Oleh karena itu ayat ini kemudian mengajari kepada kita bisa terjadi perbedaan antar komunitas, bagaimana pertemanan di dalam Islam, bagaimana pertemanan di luar Islam bisa berbeda, karena itu masing-masing ada syir'ah dan minhaj itu. Dan kita ingatkan bahwa ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji kita, maka yang terpenting adalah kita melakukan perlombaan tadi itu disebut al-khair itu. Ya, berlomba di dalam al-khair itu. Nah, oleh karena itu, indikator positif persaudaraan atau pertemanan bila yang pertama ada saling menghargai. Nah, yang kedua saling menasehati, atau katakanlah saling mengingatkan, begitu ya. Kemudian saling meringankan, saling mengunjungi, saling memberi, saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling mendukung. Nah, inilah indikator positif pertemanan. Jadi bahasa saya menyatakan bahwa kembangkan kata saling yang positif, begitu. Tekan kata paling, gitu, yang negatif itu, gitu ya. Jadi jangan merasa paling, gitu ya. Tetapi kata saling itulah yang dikembangkan dalam pertemanan itu. Nah, lalu ada peringatan dari Allah, gitu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dua kata kunci ini yang kemudian perlu dirumuskan konsepnya adalah jihad dan sabar itu. Oleh karena itu tadi disampaikan ketika bagaimana kita membalas secara positif dari respon teman yang negatif, begitu. Jangan kemudian kita merespon sesuatu yang negatif dengan yang negatif lagi, kan begitu ya. Maka bagi saya ayat ini mengajarkan kepada kita itu untuk menjadikan kita sadar bahwa sesungguhnya kita memang dituntut untuk membuktikan tentang menjadi mujahid dan orang-orang yang sabar itu. Maka sikap positif yang seperti itulah yang indikatornya ada di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8 ini. Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyiduna fadla minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam kolbumu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Oleh karena itu, kita mensikapi bahwa sikap yang menjengkelkan dari orang lain itu baru kita ukur manakala timbulnya kekufuran, timbulnya kefasikan, dan timbulnya kedurhakaan. Itu yang kita benci, begitu ya. Di luar itu tidak pantas kita membencinya. Nah, maka kata Allah, orang-orang yang dia itu oleh Allah sudah dijadikan cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam kolbunya, kemudian ada kebenciannya kepada tiga hal tadi, itulah kata Allah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, ya, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Lalu kita ingat bahwa Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, tadi itu sering ada
doktrin kepada kita itu, ingat-ingatlah keburukanmu pada orang lain, dan jangan kamu ingat-ingat keburukan orang lain kepada kamu, atau lupakanlah keburukan orang lain kepadamu. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain, ingat-ingatlah kebaikan orang lain kepadamu. Nah, tadi Ustadz Agus sudah mengingatkan kepada kita juga, apakah kita ini sekarang selalu ingat terhadap menjadi orang yang hanya banyak menerima atau banyak memberi. Nah, sementara indikator sabar, ini yang sering orang mengatakan sabar itu sulit, sabar itu berat. Bahkan di ayat yang lain menyebut wa mas sabruka illa billah, kamu tidak bisa sabar kecuali atas pertolongan Allah. Lalu kemudian bagaimana supaya Allah menolong kita menjadi orang-orang yang sabar itu? Dan bagaimana orang yang telah ditolong Allah bahwa mereka termasuk orang yang sabar, maka kita temukan di dalam firman Allah surat Ali Imran ya, ayat 146 bahwa indikator sabar itu pertama adalah fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Yang kedua wama do'ufu, dan yang ketiga wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Nah, jadi orang-orang yang sabar itu indikatornya pertama adalah mereka tidak menjadi lemah karena bencana. Yang kedua, katakanlah ketika kita menghadapi teman yang menjengkelkan kita, mungkin itu juga bisa, atau ada sesuatu yang aneka musibah, tapi itu kita tidak menjadi lemah. Tidak lesu, karena ada teman yang menjengkelkan, kita tidak menjadi lesu. Kemudian begitu beratnya tantangan hidup, itu pun tidak kemudian menjadi mudah menyerah kepada musuh itu. Ini indikator sabar itu. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa mabdu'ufu wa mastakanu. Itulah indikator kesabaran. Dan inilah kemudian menjadi kecintaan Allah kepada orang-orang yang sabar. Di situ di keranjang. Nah, maka akhirnya bagaimana kita menjaga pertemanan ya, yang tadi indikator yang sudah kita sebutkan. Maka ini kita dapatkan dalam surat Al-Hasr ayat 10 bahwa orang-orang yang menjaga pertemanan itu adalah orang-orang yang datang sesudah kaum Muhajirin dan Ansor. Lalu mereka suka berdoa, Rabbana gfir lana wal ikhwanina lazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka memohon kepada Allah, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Karena itu kita jangan pernah merasa sudah, karena ada orang-orang yang sebelum kita yang merintis kebajikan itu. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam diri kami, dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, kalimat terakhir ini mengajari kita, sehingga dalam pertemanan itu bagaimana kita menjadi orang-orang yang santun ya, dan menjadikan kita orang-orang yang memang cinta kepada sesama kita. Saya kira ini beberapa hal yang saya mencoba mendasari dari apa yang disampaikan Dr. Agus Sukaca, yang tadi dimaksudkan supaya bisa menajamkan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Dr. Agus Sukaca, dan tentu saya bersyukur dan berterima kasih karena saya pun sudah bisa mengingatkan kembali diri saya, dan mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Nasrul minallah wa fathun qarib. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau di Bandung istilahnya tadi disampaikan, kembangkan kata saling, tekan rasa paling. Ya. Luar biasa. Kalau di Jogja ada bisa rumongso, aja rumongso bisa gitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa, sangat tajam sekali apa yang menegaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca.
Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa respon di chat yang kita baca, mungkin tidak bisa kita baca semua, tetapi mungkin perlu direspon ini Dr. Agus Sukaja terkait dengan bagaimana caranya gitu, bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemaaf gitu. Nah ini yang ditanyakan caranya, karena banyak orang yang mungkin membuat diri kita jengkel, membuat diri kita sebel gitu. Nah, bagaimana mengembangkan cara agar kita bisa ikhlas untuk memaafkan? Dr. Agus Sukaja mungkin bisa merespon ini. Iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah ini respon atau yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus Kusnadi ini sangat tajam ya, dan saya kira ini memperkuat bahwa memang kita itu mesti merespon positif apapun ya dari orang lain ya, negatifkah positifkah apa namanya yang dilakukan orang lain terhadap kita, tapi responnya mesti positif ya. Respon positif terhadap yang positif itu biasa ya. Respon positif terhadap yang negatif itu luar biasa, istimewa ya. Nah, sehingga bagaimana caranya? Caranya berlatih ya, caranya berlatih. Riyadhah. Ini tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa tiba-tiba, tapi akan diberikan masalah-masalah yang biasa-biasa dulu, mengecewakan tapi kadarnya rendah. Kalau kita bisa lolos, nanti akan ada kadar yang lebih tinggi lagi, lolos kadarnya akan lebih tinggi, sampai mungkin akan diberikan kadar yang sangat berat. Ya. Mungkin kita difitnah orang, sehingga menjadikan kita itu kelihatan sedemikian buruk di hadapan orang lain. Nah, ini berat sekali. Tapi kalau kita bisa merespon positif dengan memaafkan, oh Masya Allah, itu derajat kita akan meningkat ya. Jadi peningkatannya itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba, ujuk-ujuk, tetapi dia berproses sepanjang hayat. Nah, saya sekarang juga masih belajar Bapak Ibu sekalian untuk punya sikap seperti itu. Karena kadang-kadang ya kita dihadapkan sebuah kasus perlakuan yang Masya Allah itu bikin sesek ya, bikin sesek ya. Tapi disitulah kita kemudian berlatih, beristighfar, ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk merespon ini dengan positif, ya Allah. Ya. Sebab secara manusiawi, ya, ketika kita menghadapkan sikap yang tidak nyaman, pengen balas itu. Ya. Awas ya. Apalagi tadi ada orang yang sombong misalnya, ya merasa dirinya paling benar, paling baik, dan paling ngerti, dan lain sebagainya. Ini menghadapi semacam ini juga kadang-kadang kita nggak nyaman, ya. Tapi ya Allah, ini saya menghadapi orang sombong, ya Allah. Mudah-mudahan kesombongannya bisa turun. Mudah-mudahan saya sabar menghadapi orang yang sombong ini. Ya, berdoalah. Yang penting kita sadar ketika merespon, ya kita merespon awalnya mau merespon dengan negatif, ya itu pasti gitu ya, karena itu sikap kita itu mempunyai sikap mudah marah, ya sikap mudah marah. Nah kalau kita kemudian menjadi musallin, itu nanti mudah marah itu akan terkendali pelan-pelan sampai akhirnya kita itu benar-benar bisa mengendalikan kemarahan kita. Nah, kita sudah tidak tidak lagi terlalu baper terhadap sikap orang lain. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini tingkat tauhid tingkat tinggi. Kita sudah tidak terpengaruh sikap orang lain. Yang mempengaruhi kita hanya Allah, ya. Jadi sikap orang lain itu tidak berpengaruh. Ya. Kalau kita melakukan kebaikan tidak diapresiasi orang, tidak bikin kita kemudian, waduh saya sudah berjuang, sudah berbuat baik kok orang tidak mengapresiasi atau bahkan apresiasinya buruk, itu sudah nggak peduli. Yang penting Allah tidak mengapresiasi buruk. Ya. Ini kalau kita sudah sampai derajat itu, Masya Allah, kita sudah berada pada tataran tauhid yang tinggi, sehingga yang menjadi pertimbangan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah Allah. Yang lain itu sudah kita sudah kita persetankan, ya.
Orang mau merespon apa bukan urusan saya. Yang penting urusan saya Allah merespon saya baik. Ya. Itu yang menjadi kepentingan kita. Nah, kita bergerak menuju ke sana. Ini betul-betul berat. Ya. Ini betul-betul berat. Maka diapresiasi luar biasa oleh Allah. Nah, kita yang mau berlatih untuk bisa mempunyai sikap yang berat ini, ya, saya kira kita akan menjadi orang yang istimewa. Mungkin begitu saja ini, yang lain-lain saya kira terkait juga dengan itu, tapi insya Allah ya, mari kita semua bergerak menuju orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita layak ditempatkan juga di tempat yang istimewa nantinya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, atanallah yakum ajma'in. Asraminallah, fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kaca, ini masih banyak yang penasaran, mungkin nanti di chat bisa dibalas setnya Dr. Agus Kaca. Tapi karena waktu memang kita harus mengakhiri forum kali ini. Masya Allah luar biasa. Ini betul-betul menyentuh hati kita. Karena banyak yang memang bisa menyampaikan, tapi yang bisa masuk menyentuh hati itu tidak banyak. Nah, ini kedua narasumber kita memberikan pencerahan yang bisa betul-betul kita rasakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang istimewa, merespon sikap teman-teman dan saudara-saudara kita dengan selalu respon positif apapun yang mereka berikan kepada kita. Yang bisa mempengaruhi diri kita hanya Allah, bukan manusia. Itu closing statement yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus Kaca. Terima kasih. Bapak dan Ibu, materi bisa dilihat di grup WA Golden Habit, atau tadi juga sudah di-share oleh saudara kita, Mas Iwan, di forum ini. Atau nanti di channel YouTube, insya Allah mudah-mudahan seperti biasanya bisa diikuti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena sudah waktunya, mari kita akhiri. Sekali lagi terima kasih Dr. Agus Kaca, Kiai Agus Kusnadi, terima kasih. Salam untuk keluarga. Mari kita akhiri pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kita akhiri. Astaghfirul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.